kalau berat ya psikosomatik. Ya. Jadi jangan usah malu. Jadi saya katakan bahwa kita berada di daerah memang rawan bencana. Tapi bersahabatlah kita dengan alam kita ini. Inilah ranah Minang dan sama-sama awak cintai. Kalau kita cinta, jelek, buruk, apapun kita harus sayang, ya kan? Begitu juga dengan kehidupan kita. Nah, terakhir ini kesimpulan saya, bahwa bencana itu bisa terjadi dari alam, non-alam, ataupun kecelakaan. Jadi sumber ini memang risiko timbulnya bencana sangat besar, baik dalam bentuk gempa bumi, gunung api, banjir, longsor, bahkan yang sangat parah, isu tsunami. Ya, bencana bisa bencana bisa menimbulkan trauma, trauma bisa menjadi suatu stresor. Respon trauma tadi sudah diuraikan, ada kognitif, emosional, fisik, dan perilaku. Apa kita katakan sebagai post traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma apabila telah menimbulkan hambatan dalam kehidupan individu tersebut. Jadi sudah menimbulkan suatu gangguan. Dan untuk mengatakan PTSD itu ialah adanya suatu bayangan atau mimpi-mimpi yang berulang tentang kejadian traumatik. Nah, trauma healing kita bisa berikan dengan dalam bentuk psikoterapi maupun dalam bentuk medikamentosa. Jadi sekali lagi tidak usah takut. Ya, tidak usah takut. Kalau memang takutnya sudah berkepanjangan, nggak bisa lagi bekerja, tidak bisa menggunakan aktivitasnya atau melaksanakan aktivitas dengan baik, mungkin harus konsultasi lah. Ya, usahakanlah Mary, dokter veganya datang sekali seminggu gitu. Jadi paling tidak bisa sejawat kita atau tenaga medis kita berkonsultasi di sana. Nggak usah takut dan malu ya, karena psikiater itu kalau di Amerika psikiater yang paling tinggi itu bayarannya kalau di luar negeri, karena masing-masing keluarga harus punya psikiater. Oke, barangkali itulah yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yaslinda yang telah menyampaikan materi mengenai trauma healing. Mungkin kita lanjut saja untuk materi yang kedua, baru setelah ini kita mungkin sesi diskusi. Untuk pemateri kedua yaitu dari Miftahul Hayati, Magister Psikologi yang nanti juga menyampaikan materi mengenai trauma healing. Kepada Kak Miftah, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya. Iya Kak. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari Dr. Yaslinda mengenai trauma. Ini presentasi saya kasih judul Self Healing After Crisis gitu. Kenapa? Disebutnya self healing bukan trauma healing. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari Dr. Linda bahwa di dalam situasi bencana seperti sekarang adalah wajar ketika kita mengalami suatu kondisi emosi tertentu gitu yang seringkali kita sebut dengan trauma. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Yaslinda bahwa ternyata tidak semuanya yang trauma gitu. Ketika kita menyebut ada diagnosanya sendiri dan itu ada ketentuannya bagaimana sampai kita bisa mengatakan seseorang itu mengalami trauma atau tidak. Nah, di sini yang akan saya berikan adalah mengenai healing untuk diri kita sendiri. Nanti sebenarnya untuk sejawat semuanya yang bekerja di rumah sakit sebagai nakes, kita perlu yang namanya memberikan PFA, psikologi first aid atau dukungan psikologi awal gitu ya, karena kita selalu berhadapan dengan para pasien yang walaupun bukan pasien bencana alam saja, tapi apa yang mereka alami itu adalah sebenarnya situasi krisis. Ketika mereka sakit dan berobat ke rumah sakit itu sebenarnya mereka ada krisisnya di sana gitu, sehingga mereka juga butuh diberikan healing tadi gitu. Nah, saat ini karena kita berada dalam situasi pasca gempa, pasca bencana, sehingga kita perlu nih melakukan self healing juga setelah situasi bencana kemarin. Nah, semoga semuanya sudah siap untuk masuk ke sesi berikutnya. Ini pembahasan tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Linda. Ini bencana juga tadi sudah. Nah ini tadi di pembukaannya Dr. Mary sudah mengatakan bahwa dalam situasi saat ini wajar sih sebenarnya kita mengalami ketegangan dan kecemasan gitu. Umum terjadi setelah kita melalui situasi bencana. Namun yang perlu digarisbawahi di sini bahwa setiap orang memiliki waktu yang berbeda-beda untuk pulih. Nah ini juga terkait dengan penjelasan Dr. Yaslinda tadi bahwa
setiap orang itu memiliki efek-efek tertentu setelah mengalami bencana, namun tidak semuanya yang langsung menjadi trauma gitu. Kita semuanya mengalami stres karena situasi itu situasi yang tidak kita harapkan. Ada yang bisa segera beraktivitas seperti biasa, namun ada yang membutuhkan waktu yang lama, bahkan ada yang membutuhkan konsultasi lebih lanjut gitu, pendampingan yang lebih lanjut dari para ahli untuk bisa kembali pulih. Nah, saya lebih suka mengatakannya itu krisis gitu, situasi krisis gitu, di mana krisis itu adalah reaksi subjektif seseorang individu atas suatu peristiwa yang dinilai sangat menekan atau stres, sehingga mempengaruhi kestabilan psikologis orang itu, individu, yang kemudian menurunkan kemampuannya untuk mengatasi masalah dan keberfungsiannya secara umum. Kita semua mungkin di beberapa hari pasca gempa itu agak gamang gitu ya, sedikit saja mungkin ada truk yang lewat, kita juga merasakan bahwa itu, oh gempa lagi gitu. Nah, ini sebenarnya subjektif nih. Mungkin bagi saya, truk lewat saja itu sudah membuat saya blingsatan gitu, udah mau lari keluar, tapi mungkin untuk Mawadah kaget sebentar, tapi dia bisa lanjut mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Karena ini memang reaksi ini subjektif sekali gitu. Jadi jika barangkali di sini Bapak, Ibu, teman-teman di Pasaman semua ada yang merasa bahwa sampai sekarang 1 bulan pasca gempa masih ada yang khawatir, apalagi yang bekerja di lantai 4 tadi saya dengar masih ada rasa was-was untuk kembali ke atas, sedangkan beberapa teman yang lainnya sudah santai saja menghadapi pasien di lantai 4, sebenarnya itu bisa diterima gitu, karena memang reaksi ini kita persepsikan sesuai dengan bagaimana kita mengalaminya masing-masing. Nah, ini dia 3 jenis reaksi stres pasca krisis. Jadi masih kita sebutkan itu stres, belum ke trauma. Karena PTSD itu sendiri terjadinya seperti yang Dr. Yaslinda tadi sudah jelaskan, itu 6 bulan setelah situasi krisis itu berlalu. Gitu. Reaksi-reaksi yang masih bertahan sampai 6 bulan setelah kondisi yang mengejutkan itu terjadi. Nah, kalau pasca krisisnya itu sendiri, jadi saat ini kan kita baru 1 bulan nih, lebih dari bencananya itu ada 3 nih reaksi yang umum kita alami. Yang pertama reaksi intrusif. Reaksi intrusif ini maksudnya seolah-olah kita mengalami kembali, membayangkan kembali. Barangkali ada di antara rekan-rekan di IRC Pasaman ketika gempa di tanggal 25 Februari kemarin itu sedang di lantai 4 dan saat gempa itu terjadi mungkin sedang membereskan sesuatu di di lemari bagian atas dan itu berhamburan keluar gitu. Sehingga saat ini setiap kali akan naik ke lantai 4 selalu kebayang bahwa barang-barang di lemari itu berhamburan ke wajahnya. Nah, itu sebenarnya disebut reaksi intrusif, seakan-akan mengalami kembali apa yang dialami pada saat bencana itu terjadi gitu. Yang kedua, reaksi penghindaran dan penarikan diri. Nah, yang ini mungkin nih, kalau tadi ceritanya beberapa orang masih ragu-ragu untuk bekerja di lantai 4, sehingga dia milih, udah deh, saya dinasnya pindah ke lantai 1 aja gitu. Nah, ini sebenarnya reaksi penghindaran dan penarikan diri. Sengaja menghindari situasi-situasi yang akan mengingatkan dia ke kejadian di saat bencana itu terjadi. Yang terakhir itu reaksi fisik, ya itu tadi yang masih mungkin blingsatan sendiri gitu, ada gemeternya, ada dada berdebar-debarnya, itu adalah reaksi fisiknya. Nah, ini barangkali yang ingin saya diskusikan dengan teman-teman semua, bagaimana kita mengatakan sesuatu itu sebagai trauma gitu. Kalau kita lihat di sini, ini ada level stresnya. Jadi sebenarnya di dalam 1 bulan setelah kejadian itu sebenarnya normal stres. Jadi belum bisa kita sebutkan sebagai trauma sama sekali. Jadi mungkin ini perlu kita sepakati sama-sama. Kita sering dalam 1 bulan kemarin itu melakukan trauma healing, tapi mungkin bisa kita ganti istilahnya dengan trauma preventing gitu ya, atau pencegahan trauma gitu, karena dia belum terdiagnosa trauma sehingga kita belum melakukan
trauma healingnya, masih trauma preventing gitu. Atau kalau kita mau menggunakan healingnya juga, barangkali apa namanya, healing stress lebih tepatnya gitu. Kemudian di atas 1 bulan itu baru muncul tuh yang namanya stres traumatik. Jadi masih belum ke dalam trauma. Barulah nanti setelah 6 bulan terdiagnosa post traumatic stress disorder atau yang kita sebut sebagai trauma. Dan ini ketika di dalam 1 bulan pertama normal stres, bukan berarti karena dia normal kemudian kita tidak melakukan suatu pendekatan, tidak melakukan suatu treatment. Nah, ini bisa di situasi normal stres ini treatmentnya bisa kita dengan self healing ataupun dengan melibatkan orang-orang terdekat kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang ini kita sudah lebih dari 1 bulan, jadi kalau misalnya masih ada di antara kita yang reaksinya masih cukup kuat terhadap apa-apa yang mengingatkan kepada gempa, kepada bencana kemarin, itu kita sudah berada di dalam fase traumatik stresnya, dan kita sudah butuh satu penanganan yang lebih intensif gitu, dan masih bisa dilakukan oleh diri sendiri atau dengan bantuan orang-orang terdekat gitu ya. Nah, ini yang perlu diingat bahwa reaksi stres kita sendiri mungkin membuat kita khawatir. Beberapa orang itu malah khawatir dengan tanggapan kita sendiri. Dulu sih saya biasa-biasa aja kalau kerja di lantai 4. Kalau sekarang itu kok kayaknya kalau ngelihat tangga ke lantai 4 itu aja saya sudah gemeteran ya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita merasa kitanya sendiri aneh gitu. Sampai kita ngelabel diri sendiri. Ada yang salah nih, kok si teman saya udah bisa kerja lagi di lantai 4, saya enggak gitu. Saya lemah ya gitu. Saya trauma ya gitu. Nah, hati-hati membuat respon. Hati-hati memberikan label untuk diri kita sendiri. Karena label yang kita berikan kepada diri kita itu akan menguatkan pikiran kita bahwa memang terjadi sesuatu yang salah dan kita terstimulasi untuk berespon juga secara salah gitu. Jadi nggak membuat kita sembuh jadinya ketika kita memberikan label seperti ini kepada diri kita. Nah, ini dia yang dimaksud dengan reaksi segera di sini adalah reaksi yang langsung muncul setelah situasi krisis atau situasi bencana itu terjadi. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Dr. Yaslinda. Yang akan saya titik beratkan di sini, kita bisa memiliki reaksi negatif sebenarnya. Mungkin kebanyakan dari kita begitu kaget, yang muncul itu langsung ekspresi bingungnya gitu, disorientasi, udah lupa-lupa gitu kan, khawatir, pikiran-pikiran dan bayangan yang mengganggu yang tadi saya jelaskan intrusif gitu. Nah, sebenarnya kita bisa bereaksi dengan lebih positif dengan ketika kita merasakan bahwa ada pikiran dan bayangan yang mengganggu, kita memiliki keyakinan di sini untuk bisa mengatasi situasi yang sedang kita alami saat ini gitu. Jadi reaksi negatif itu sangat mudah muncul, tapi kita punya pilihan sebenarnya untuk mengubahnya menjadi lebih positif. Ketika kita merasa khawatir, reaksi positifnya adalah kita menjadi lebih waspada gitu. Jadi bukan menghindari, tetapi lebih waspada. Oke, berarti saya kalau mau naik ke lantai 4, saya harus memastikan bahwa saya memiliki sudut-sudut mana yang bisa menjadi tempat aman saya ketika situasi bencana terjadi lagi. Nah, itu kan jadinya khawatir kita membuat kita jadi waspada gitu ya, antenanya naik. Nah, kalau misalnya reaksi kita itu, reaksi emosinya itu biasanya kita jadi yang gelisah, gitu, ketakutan, bisa membuat kita gerakkan ke arah sebaliknya. Gelisah itu adalah energi yang besar sebenarnya. Rasa gelisah itu mendorong kita untuk tidak tahu mau ngapain. Itu biasanya kalau kita gelisah kan semuanya kita kerjain tapi nggak ada yang benar gitu. Tapi kalau kegelisahan kita ini bisa kita kontrol, bisa kita arahkan, kita akan dibuat bergerak maju gitu. Bagaimana mengatasi ketakutan yang sedang kita alami. Kemudian penarikan diri yang ekstrim gitu. Bahkan kadang-kadang beberapa orang jadinya senggol bacok gitu ya, istilah anak mudanya.
karena dia begitu cemas, begitu khawatir, begitu stres, jadinya berespon ke orang lain itu antenanya udah yang tinggi aja terus gitu, udah yang marah-marah saja gitu. Nah, di sini kita kita ganti dengan semakin banyak terhubung dengan orang lain gitu, dan di situ terhubung dengan orang lainnya bukan untuk saling berkeluh kesah saja, tapi lebih banyak untuk perilaku membantu atau altruisme kalau dalam istilah psikologinya. Jadi ketika kita terlibat dengan banyak orang dan kita bisa merasa kita memiliki peran gitu, itu akan membuat kita emosinya naik lagi, dalam artian emosi semangat tuh. Rasa berperan, rasa produktif membuat kita lebih bisa menghilangkan atau mengebelakangkan rasa-rasa yang tidak nyaman di diri kita tadi. Kemudian reaksi fisiologisnya yang tadi Dokter Linda juga sudah sempat jelaskan. Nah, berikutnya ini tadi sedikit sudah dijelaskan, ada hal-hal yang bisa membantu kita ketika kita menghadapi reaksi-reaksi tadi, reaksi kognitif, fisik, emosi tadi. Yang pertama itu dengan terlibat bersama orang lain, apakah hanya untuk berbicara, curhat-curhat. Kalau ibu-ibu kan biasanya rumpi-rumpi, ketika kita ngerumpi-rumpi sejenak itu segala masalah bisa tertinggal. Atau kalau bapak-bapak tuh dalam situasi normal ngopi-ngopi di kedai kopi gitu, di lapau gitu kan. Nah, itu bisa membuat kita teralihkan dari pikiran-pikiran yang cemas, stres, yang mengganggu tadi. Kemudian terlibat dalam kegiatan positif yang mengalihkan, apakah dengan berolahraga, melakukan hobi masing-masing. Ibu-ibu barangkali masih ada tanaman-tanamannya yang butuh dirawat gitu ya, healing-healingnya dengan berkebun gitu. Kemudian istirahat yang cukup dan makan makanan yang sehat, mencoba mempertahankan jadwal yang normal. Nah, ini yang sangat penting sekali, mencoba mempertahankan jadwal yang normal. Beberapa waktu yang lalu, 4 minggu berturut-turut sejak gempa, saya ikut turun ke Pasaman dan Pasaman Barat. Beberapa tempat yang saya kunjungi itu memang ketika pasca bencana semuanya berubah total gitu. Banyak yang sudah ke tempat yang saya datangi memang kebetulan di tenda-tenda pengungsian gitu, warga benar-benar kehilangan kehilangan aktivitas sehari-harinya sehingga lebih banyak menghabiskan waktu di tenda saja. Padahal di sini dengan mencoba mempertahankan jadwal yang normal, sebenarnya itu lebih membuat kita mudah bangkit kembali gitu. Walaupun misalnya di tenda atau untuk beberapa yang rumahnya itu sudah tidak bisa dipakai tapi masih bisa camping, mengungsi di halamannya masing-masing, itu tetap rutinitas harian dilakukan seperti biasa gitu. Sehingga kita merasa bahwa masih ada yang bisa kita lakukan, kita masih berguna, pikiran kita teralihkan dari situasi bencananya. Kemudian mencoba menjadwalkan kegiatan yang menyenangkan. Dalam arti di sini tidak perlu refreshing keluar, tidak perlu pergi-pergi kemanapun, tapi kita bisa menjadwalkan aktivitas apa sih yang menyenangkan. Oh, karena kita sudah tinggal hanya di sebagian rumah yang masih tahan atau udah tinggal di tenda, barangkali biasanya selama ini karena masing-masing punya kamar, sehingga semuanya sibuk di kamar masing-masing, dengan di tenda akhirnya berkumpul bersama keluarga dan bisa melakukan permainan-permainan, apakah hanya bermain tebak-tebakan bersama. Nah, itu kan sebenarnya kegiatan menyenangkan dan itu perlu dijadwalkan ketika kita tahu kita berada dalam situasi stres. Beristirahat, dan apabila ada di antara kita yang orang yang disayangi meninggal, itu bisa kita kita sering sekali mengingat kenangan-kenangan yang manis tentang apa yang sudah terjadi yang lalu, tapi disertai dengan rasa kehilangan yang pedih. Padahal di sini diharapkan kita bisa mengingat kenangan-kenangan manis tersebut dan membangkitkan perasaan bahagia kita seperti kita mengalaminya di saat kejadian kenangan manis tersebut. Fokus pada sesuatu yang praktis yang dapat dilakukan sekarang, menggunakan metode relaksasi. Nah,
Biasanya kalau mengisi pelatihan dukungan psikologi awal atau psychological first aid dengan teman-teman nakes, saya senang sekali mencari teman-teman bidan nih untuk melakukan metode relaksasi. Kenapa? Karena biasanya teman-teman bidan itu banyak latihan-latihan pernafasannya untuk ibu-ibu yang akan melahirkan. Nah, latihan-latihan pernafasan semacam itu juga bisa kita gunakan untuk relaksasi di saat kecemasan kita meningkat, di saat barangkali teman-teman yang akan ke lantai 4 benar-benar sudah kehabisan daya untuk naik ke lantai 4, untuk bekerja ke lantai 4 gitu. Latihan pernafasan seperti ini diperlukan untuk menstabilkan kembali kondisi tubuhnya pada saat itu. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan kelompok pendukung atau support group. Barangkali di beberapa tempat di pengungsian ini sudah kita membentuk beberapa kelompok pendukung. Mungkin di Ibnu Sina Simpang 4 juga bisa membuat kelompok-kelompok pendukung untuk keluarga-keluarga kita yang kemarin memiliki terdampak hebat dengan kejadian gempa sebelumnya. Berikutnya membuat jurnal atau menulis diary. Kalau dari zaman saya sekolah dulu biasanya diary itu, kalau sekarang istilahnya membuat jurnal bagi anak-anak zaman sekarang. Kemudian mencari bantuan konseling gitu. Bisa dari siapapun yang bisa memberikan konseling ini. Nah, yang tidak membantu ya seperti ini, lari kepada alkohol atau obat penenang gitu. Penarikan diri yang ekstrim, nggak mau lagi ke lantai 4, itu sebenarnya tidak membantu kita untuk bisa membangkitkan diri kita untuk bisa pulih kembali seperti keadaan semula gitu. Makan berlebihan atau mogok makan, menarik ya ini kita semua tahu lah ya apa saja hal-hal yang mungkin tidak membantu sebenarnya ketika kita menghadapi stres ini. Nah, ini dia latihan relaksasinya. Ada nanti teknik square breathing atau grounding yang akan saya perlihatkan setelah ini. Yang pasti kalau ada di sini teman-teman bidan yang bisa open mic, boleh minta dibantu latihan relaksasi yang biasa dilakukan di kebidanan. Ada nggak ya yang bisa role play teman-teman bidan? Oke, jika tidak apa-apa. Nah, yang pertama itu tarik nafas perlahan melalui hidung dan isi paru-paru dengan nyaman gitu. Jadi jangan terburu-buru, pelan-pelan dengan nyaman sehingga kita merasakannya mengalir ke perut. Kemudian ketika sudah masuk ke perut, kita sampaikan ke diri kita bahwa tubuh kita, badan kita sudah merasa rileks. Baru setelah itu kita buang lagi nafas perlahan-lahan melalui mulut. Dan kosongkan paru-parunya sampai itu perut juga merasa rileks juga gitu. Setelah dilepaskan ini kita sampaikan lagi kepada diri kita bahwa kita sudah melepaskan semua ketegangan. Nah, ulangi ini ya. Oh, bocor ya. Oke. Ini ada contoh video. Ini grounding. Grounding ini adalah metode yang kita lakukan untuk kembali lagi ke situasi kita. The 5, 4, 3, 2. Nah, di dalam grounding ini, dia membuat kita mengalihkan diri dari pikiran-pikiran yang mengganggu, dari stres, dari kecemasan-kecemasan, ketakutan-ketakutan kita pada saat itu, gitu. Jadi yang dilakukan di sini adalah ada yang namanya teknik 5-4-3-2-1. Coba kita lihat di sini. Nah, ini 5 mata digunakan untuk melihat, 4 tangan untuk menyentuh, 3 kuping itu untuk mendengar, 2 hidung untuk membau, menghidu gitu, dan 1 hati untuk merasakan. Artinya di sini 5 ini, jadi ketika kita cemas, kita berdiam diri sejenak, diam di tempat, kemudian coba perhatikan 5 hal yang ada di sekeliling kita. Barangkali kita bisa melihat di depan kita ada lemari, ada pintu, ada jendela, ada meja, kemudian terlihat juga di atas meja itu ada gelas. Kita fokus pada 5 yang kita lihat. Kemudian sentuh 4 benda yang terjangkau di sekitar kita. Maka kita hanya akan menyentuh, kepala saya, baju saya, meja di depan saya,
dan juga bangku yang saya duduki. Kemudian dengarkan 3. Oh, kalau di tempat saya sekarang saya mendengarkan suara udara yang keluar dari AC, suara orang-orang berada di ruangan sebelah, dan juga suara ini ada apa namanya? Ada lampu yang agak goyang. Nah, ini 3 suara nih yang saya dengarkan. Kemudian mencium 2 aroma. Saya saat ini tercium aroma parfum saya sendiri, dan juga saya mencium bau apa namanya ini, tumpukan-tumpukan buku di hadapan saya. Nah, ini tercium nih aromanya. Dan kemudian setelah kita melakukan ini dengan seksama, benar-benar berkonsentrasi, itu dalam satu perasaan kita itu akan terasa, apakah dia akan perasaan lega atau perasaan ketegangannya berkurang, itu akan terasa. Mari kita lihat videonya. This is how to do it. Ini Start by bahasa breathing Inggrisnya. deeply in through your nose and out through your mouth. Nah, di sini dia berusaha menenangkan diri dengan melakukan teknik pernafasan Then biasa slowly look yang at your sudah kita lakukan di surroundings. awal. Kemudian Find dia mulai 5 menoleh things sekeliling that you can see around you. untuk memperhatikan 5 hal Maybe you see a colorful yang ada poster di on the wall, sekelilingnya. the spider web, the cat sleeping peacefully. Nah, Then list 4 things that kemudian the sekarang warm mug in your dia hands, mulai memegang 4 the hal. soft comforter on the Tadi bed, cangkirnya, sekarang kasur tempat dia duduk, the denim of your jeans, oh celana jeansnya. the scratchy carpet under your feet. Nah, seperti itu. Next, listen for 3 Ini kita things you can percepat hear. saja. This is a way to ground yourself so you Oke. can feel Nah, present in the moment. ini satu teknik relaksasi, teknik grounding. Mungkin saat ini agak kesulitan ya, karena kita tidak berada dalam situasi yang bisa PW gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman di sana ada yang bisa mencari posisi untuk PW, mungkin bisa dicobakan latihannya. Saya tertarik untuk ini ada yang di beberapa ruangan. Kalau bisa, ayo kita mencoba latihan bersama-sama. Bisa dikondisikan ya. Kita mencoba berlatih dengan video yang selanjutnya saja. Nah ini, square breathing atau pernafasan breathing. berbentuk kotak segi 4. Di sini, kotak segi Starting on 4 one ya. side of the square. Maaf, ini Breathe in. suaranya 2, terdengar jelas nggak 3, ya video? 4. Iya terdengar Kak. Oke, Oke. terdengar jelas. Breathe Nah, out di all the sini way. dilihat ini 4 and hold your breath. dia menahan 2, nafas 3, 4. Breathe dalam in. 4 hitungan. 2, 3, Kemudian menarik 4. nafas secara perlahan dalam 4 hitungan. Breathe Ditahan out lagi all the 4 way. hitungan 3, dan 4 dikeluarkan and hold dalam your 4 breath. hitungan. 2, 3. Silakan Bapak Ibu yang bisa boleh dicari posisi enaknya, mungkin bersandar sejenak di bangkunya ke belakang. Saya bisa melihat di sini, mungkin ibu-ibu yang di aula juga bisa ambil posisi untuk bersandar. Untuk bersandar, upayakan kakinya tidak tertekuk, menjuntai dengan santai ke depan. Oke, ya geser-geser sedikit biar tidak saling bersentuhan. Nah, tangan tetap di atas paha, lakukan dengan rileks. Saya juga sambil mencari posisi enak. Kemudian kita coba melatih pernafasan kita. Ini lebih enak kalau kita lakukan dengan mata terpejam, supaya kita tidak terdistraksi atau terganggu oleh hal-hal yang ada di sekeliling kita. Silakan pejamkan matanya sejenak, Bapak Ibu yang di aula. Oke, silakan tarik 4. nafasnya. Breathe in. 2, 3, 4. Oke, Hold. tahan. 3, 4. Breathe out Lagi all the way. nafasnya. 3, 4 and hold your breath. 2, 3, Tahan. 4. Breathe in. 2, Tarik. 3, 4. Hold. 2, Buang. 3, 4. Breathe out all the way. 3, 4 and hold your breath. 2, Lagi. 3, 4. Breathe in. 2, Tarik. 3, 4. Hold. 2, 3, Buang. 4.
Breathe out all the way. Oke. 3, Nah, 4, and hold your breath. 2, latihan-latihan seperti 3, ini 4. bisa kita Breathe in, lakukan kapan 2, saja di saat 3, kita membutuhkan, 4. Hold. saat kecemasan 2, kita 3, sedang 4. muncul gitu. Breathe out Di all saat the kantuk way. kita 3, meningkat, kita 4, lakukan and hold penenangan your diri breath. seperti 2, ini 3, supaya 4. kita bisa segera mengambil reaksi In. kembali dan segera mengambil tindakan And atas hold. apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Excuse me, boss. You have a text message. Nah, ini sebenarnya contoh-contoh perilaku ini sudah disampaikan oleh Dr. Yaslinda tadi. Nah, ini dia situasi yang membutuhkan rujukan dalam artian ketika tadi itu memang sudah terdiagnosa trauma ataupun jika tidak terdiagnosa penanganan segera, masalah kesehatan jiwa yang membutuhkan penanganan segera, memburuknya kondisi medis, emosional maupun perilaku. Jadi di sini tidak hanya medis saja, tapi perilaku yang memburuk. Mungkin yang benar-benar sudah berdiam diri, tidak menyadari lingkungannya, gitu. Kemudian sudah melakukan tindakan yang berbahaya terhadap diri sendiri atau orang lain, masalah yang berhubungan dengan obat-obat terlarang, kasus-kasus KDRT atau kekerasan kepada anak, kebutuhan obat untuk menstabilkan kondisi individu, kebutuhan untuk penguatan keagamaan, kebutuhan untuk konseling maupun psikoterapi dari profesional, dan terdapat kesulitan dalam mengatasi masalah. Jadi ini nih sekarang sudah lebih dari 4 minggu setelah kejadian krisis, kalau kita masih kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengatasi permasalahan sehari-hari, mungkin ini memang sudah saatnya untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Gitu. Nah, ini dia lembaga-lembaga rujukannya. Kalau kita di rumah sakit sudah jelas bahwa rumah sakit itu lembaga rujukan untuk penanganan-penanganan lebih lanjut dalam masalah-masalah kesehatan. Juga pelayanan kesehatan mental lainnya, pelayanan dukungan sosial, kesejahteraan anak, sekolah juga bisa loh menjadi tempat rujukan apabila terjadi situasi krisisnya pada anak. Kemudian organisasi profesi tenaga kesehatan. Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu semuanya membutuhkan bantuan dari tenaga psikolog klinis, saat ini tenaga psikolog klinis ada memberikan bantuan untuk mendampingi teman-teman yang berada di Pasaman dan Pasaman Barat. Silahkan dicatat nomornya jika membutuhkan, dan kita masih masih berkoordinasi dengan beberapa instansi yang saat ini masih standby di Pasaman. Barangkali itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Kak Miftahul Hayati yang telah menyampaikan materi mengenai trauma healing. Mungkin untuk selanjutnya yaitu diskusi. Kami persilahkan bagi peserta yang mungkin akan mengajukan pertanyaan. Kalau yang mungkin yang di rumah bisa dengan menuliskan mungkin di kolom Zoom chat atau mungkin bisa WA atau Japri saya. Tapi Kak, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari beberapa karyawan. Yang pertama yaitu bagaimana cara menghilangkan reaksi yang berlebihan ketika mendengar suara atau goncangan, misalnya apabila ada truk yang lewat atau suara yang datang tiba-tiba, kayak menimbulkan trauma berat gitu Kak. Itu termasuk level mana tuh Kak, stres atau trauma gitu Kak? Barangkali Bu Yaslinda dulu deh. Ya, kepada Ibu Yas kami mohon penjelasannya Bu. Oke. Ya, sebetulnya ini hampir sama lah yang kita paparkan tadi sama Bu Miftah juga ya.
Saya juga bukan hanya truk, kadang-kadang petir atau suara, bahkan geseran meja atau bantingan pintu bisa menimbulkan suatu perasaan berdebar-debar bagi seseorang. Ya, jadi itu yang reaksi reaksi negatif dan positif nih Bu, bisa lihat kan ya. Jadi kita coba dulu mengendalikan diri dan mengenali apa sumbernya itu. Dan setelah itu mungkin teknik relaksasi seperti yang diajarkan Bu Miftah tadi, bagaimana mengendalikan diri atau mengendalikan emosi supaya tidak memberikan reaksi yang terlalu berlebihan. Seperti sampai bahkan ada yang sampai panik, ada yang sampai bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Itu ada beberapa orang dulu waktu kejadian yang di daerah Batu Sangkar itu ya, Galodo. Setiap ada bunyi petir, bukan anak-anak, malah ibu-ibu. Setiap ada bunyi petir, bunyi truk yang lewat menggoncang, itu dia lari ke dalam rumah dan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur atau di bawah meja. Ya, itu bereaksinya. Jadi coba dulu kenali, coba kendalikan diri, ya, itu dan teknik relaksasi. Mungkin bisa dilanjutkan, Miftah. Ya, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu Yaslinda. Memang betul beberapa orang masih memiliki reaksi yang ekstrim gitu. Tapi kalau kita lihat lagi ke sini, nah ini pada saat ini kita berada di sini, traumatic stress. Jadi memang stres yang traumatik gitu, tapi kita belum berada di dalam trauma itu sendiri gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Karena ini sudah lewat dari 1 bulan, kita sudah tahu sebenarnya hal-hal apa saja yang meningkatkan reaksi-reaksi stres kita tadi gitu, atau yang selama ini sering kita sebut reaksi-reaksi stresnya. Apakah mendengarkan suara-suara yang keras, ataukah mendapatkan goncangan-goncangan yang keras. Ketika kita sudah mengenali dari mana asalnya si kecemasan kita itu muncul gitu, stres kita itu muncul, kemudian barulah kita memberikan respon ketika kita sudah tahu bahwa oh ini barusan ada truk yang lewat gitu, atau barusan petir yang besar muncul gitu, dan itu udah yang panik gitu, udah nggak tahu mau ngapa-ngapain. Ayo lakukan lagi latihan pernafasannya, karena itu benar-benar sangat cepat sebenarnya mengalihkan kita, mungkin tidak menghilangkan secara langsung rasa takut kita, rasa panik kita, tapi pada saat itu dia sudah menenangkan diri kita dan sudah memberikan kita jeda waktu untuk bisa Jadi lakukan dulu, upayakan sendiri, latihkan berulang kali di saat dibutuhkan latihan pernafasan ini. Ketika munculnya situasi itu, ataupun kalau tidak ada situasi yang memicu kita untuk teringat kembali, bisa juga dilakukan kapan saja ketika senggang gitu. Jadi memang merilekskan kembali diri kita. Barangkali itu. Silakan, Mawada. Baik Kak, terima kasih. Kemudian Kak, ini kan di luar temanya Kak. Jadi kayak trauma tuh bukan hanya karena gempa Kak, jadi udah kayak lama apabila mendengar suara atau dentuman yang keras, kayak menimbulkan ketakutan gitu Kak. Sebelum gempa gitu Kak, maksudnya udah lama dialami gitu Kak. Kalau ini lebih ini lagi ya Bu Linda. Gara-gara toksik itu. Spontan. Iya, ke sini perginya. Barangkali ini ada masalah sebelumnya yang belum terselesaikan, kemudian begitu datang gempa mungkin semakin berat jadinya ya Bu Linda ya. Iya. Jadi gempa itu hanya pencetus saja jadinya, atau sebagai kayak gelas pecah sudah retak. Pas datang gempa langsung dia retak. Mungkin itu. Jadi seperti awal tadi, coba teknik yang diajarkan Bu Miftah itu jalani dengan baik dulu. Kalau enggak mungkin butuh psikofarmaka, butuh obat gitu ya. Kalau teknik-teknik tadi tidak bisa diatasi, atau mungkin curhat dengan orang-orang terdekat tidak bisa meringankan beban, mungkin ada baiknya juga berkonsultasi lah nanti kalau psikiater ada yang ke sana. Ya. Nah, baik, terima kasih Bu. Ini ada satu pertanyaan lagi Bu, dari karyawan juga Bu, terkait mungkin ada beberapa anak mungkin yang trauma pasca gempa ini juga kan Bu. Jadi apabila kayak ada suara dentuman kayak menimbulkan trauma, menangis, ketakutan yang berlebihan gitu Bu. Bagaimana cara mengatasinya Bu? Nah ini seperti awal tadi saya katakan juga, ini
teman-teman Bu Miftah harus trauma healing pada anak. Jadi dramatisasi misalnya ya, nanti mungkin bisa minta bantuan, bisa Wardah melalui Bu Miftah minta koordinasi siapa yang bisa datang mungkin melakukan trauma healing di rumah sakit gitu. Nanti kumpulkanlah beberapa ibu atau keluarga yang mempunyai anak sehingga bisa diajarkan trauma healing pada anak ya, karena trauma healing itu salah satu bentuk untuk mengatasinya adalah dengan dramatisasi. Ya, mengajarkan anak menghadapi bencana itu. Jadi melakoni kalau ada gempa, kalau datang hujan lebat, banjir. Nah, itu diajarkan mereka bagaimana mereka bereaksi terhadap tersebut. Jadi desensitisasi. Kita kenalkan dia dengan bencana-bencana itu, apa resikonya dan apa jalan yang harus dilaluinya. Mungkin untuk selanjutnya mungkin itu butuh penata laksanaan yang agak lama, istilahnya itu terapi trauma healing yang agak panjang dan berkelanjutan sampai dia bisa mengenali betul keadaan itu dan tidak stres lagi menghadapi hal tersebut. Mungkin nanti Bu Miftah bisa minta bantuannya lah melalui teman-temannya atau siapa yang bisa melatih atau memperkenalkan bagaimana teknik trauma healing pada anak gitu. Ya Wardah ya. Oke. Iya Wardah, silakan nanti memang di hari seminggu yang lalu itu ada salah satu anak dari Pasaman Barat, orang tuanya bekerja di salah satu puskesmas kalau tidak salah di sana mengalami persis seperti yang Wardah tadi sampaikan pertanyaan tadi itu. Silakan kontak ke sini, nanti tim dari psikolog klinis yang ada di Sumatera Barat akan turun langsung ke Pasaman. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya keluarga kita di Yarsi Sumber ada yang mengalami hal-hal serupa yang tadi itu, kita akan terjun langsung ke Pasaman. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya dan kepada Ibu Yas terima kasih juga atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu waktu trauma kan ada 6 bulan Kak. Jadi waktu yang tepat untuk healingnya itu kapan kira-kira Kak? Untuk healing itu langsung dilakukan di saat kita memiliki kita sudah mengetahui bahwa ada sesuatu hal yang harus diwaspadai di sana gitu. Artinya begitu kejadian gempa kemudian kita sudah merasakan wah ini masih mungkin saja ya, mungkin nanti akan membuat saya ketakutan gitu. Nah, kita sudah bisa melakukan self healing. Self healing dengan cara apa? Ya, salah satunya teknik pernafasan tadi, atau melakukan kegiatan yang menyenangkan bersama keluarga, atau melakukan hobi yang tadi sudah sempat kita jelaskan. Kemudian, jika hal-hal yang bisa dilakukan sendiri ini sudah tidak ada lagi dampaknya, sudah tidak membantu lagi bagi kita, mungkin itu saatnya kita bisa minta bantuan ke tenaga bantuan yang terdekat gitu. Apakah dengan berbicara kepada rekan kerja atau dengan pasangan atau dengan keluarga, atau jika memang sudah sangat sangat berlebihan, tidak bisa tertanggungkan, itu bisa untuk dirujuk ke yang lebih ahli. Mungkin ini saya kasih ini ya. Ini ada piramida layanannya seperti apa ketika kita mengalami healing. Untuk healing ini bagaimana langkah-langkahnya ini. Ini yang langkah pertama itu pertimbangan sosial dalam layanan dasar keamanan ini kita bisa melakukan self healing dulu. Self healing, setelah itu minta dukungan dari orang terdekat, dari komunitas dan keluarga. Kemudian baru nanti cari nih dukungan yang lebih lanjut, bisa nanti ini ke dokternya atau ke tenaga kesehatan yang ada di tempat. Namun jika dia sudah sampai ke yang tadi itu, udah sampai 6 bulan masih sama, sudah dibantu oleh tenaga kesehatan yang lainnya di sini belum mendapatkan pencerahan gitu, barulah yang terakhir butuh ke layanan spesialis. Artinya di sini ada psikolognya, ada psikiaternya, ataupun teman-teman dari perawat kesehatan jiwanya di sini gitu. Baik Kak, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir bisa dijawab oleh Bu Yas atau Kak Miftah. Misalnya kan Kak ada anak-anak ini di luar tematik gempa, misalnya Kak mendengar petir, ada nggak Kak teknik mungkin pengalihan orang tua kepada anak, misalnya mendengar petir kayak menutup telinga gitu Kak, atau berlari ke kolong tempat tidur Kak? Yang penting itu dalam menghadapi anak, alihkan perhatiannya ke sesuatu yang dia senangi.
Ya, coba alihkan. Jadi istilahnya kalau anak sekarang bilang move on gitu ya. Jadi alihkan perhatiannya, jangan dia berpikir-pikir, dia lagi ke gempa, ayo alihkan segera perhatiannya ke tempat yang lain. Mungkin kalau ya seperti salah satunya bisa dengan teknik berpindah dari situasi itu. Kalau perlu berpindah tempat posisinya ya. Jadi coba alihkan perhatiannya, mungkin berikan mainan, berikan apa yang menarik yang membuat dia lebih senang ya. Kalau anak perempuan mungkin alihkan dengan bonekanya, kalau anak laki-laki dengan mobil-mobilannya ya, dialihkan perhatiannya. Ya, silakan Miftah tambahkan. Iya, setuju dengan Bu Yaslinda. Anak-anak itu kan membutuhkan rasa aman dan nyaman. Jadi ketika kita memberikan sesuatu hal yang menyenangkan bagi dia, ketakutan dia tadi itu mendapatkan keamanan. Teralihkan dengan keamanan, merasa aman karena sudah teralihkan dengan hal-hal yang dia sukai. Bisa juga dengan dipeluk dulu barangkali gitu sebelum kita kasih dia mainan-mainan yang lain. Rasa aman ini yang perlu dikuatkan bagi anak-anak ini sehingga bahaya si petir, mungkin dia menganggap petir itu menakutkan, tapi udah dipeluk, udah dapat mainan, udah seneng dia, udah berkurang tuh takutnya terhadap petir. Ini sepertinya ada yang angkat tangan tapi, ya. gini dulu sebentar saya tambahkan Bu Miftah, tapi kita kenalkan juga, jangan hilangkan konsep yang menakutkan itu dari pikirannya. Misalnya dia petir, peluk anak itu, tenangkan. Ya, katakan aja sambil dia peluk dia merasa nyaman, lalu kita sampaikan bahwa itu adalah petir, peringatan alam gitu ya. Jadi dikenalkan dia dengan suasana yang menakutkan itu. Jadi setiap nanti dia tenang, oh malah dia yang ingatkan kita ada petir katanya. Ya, jadi jangan segera dihapus karena ingatan anak-anak itu cukup panjang. Jadi seperti kata Bu Miftah, setelah dia dipeluk dia merasa aman dan tenang, kita kenalkan itu adalah petir, peringatan alam. Kita harus hati-hati. Ada petir, kita lari ke dalam rumah. Kalau lagi di luar, pokoknya dikenalkan dengan suasana yang menakutkan itu, bukan dihilangkan, bukan disuruh tutup gitu, karena nggak mungkin itu ditutup dalam ingatan anak. Anak-anak akan selalu mengulang-ulang apa yang kita berikan. Ya, oke, Bu Miftah ada yang angkat tangan, hands nggak dilihat saya. Iya, ada yang angkat tangan tadi kepada Kak Sofia, dipersilahkan. Kak Sofia. Kak Sofia Dewi Harnel. Terserah tekan mungkin Bu. Oke, mungkin waktu kita udah cukup Udah. Baiklah, terima kasih mungkin penjelasan yang cukup bagus dari Bu Yaslinda dan Kak Miftahul Hayati. Sebelum kami tutup mungkin acara pelatihan ini, mungkin kita sesi foto Bu untuk dokumentasi. Kami juga meminta kepada seluruh peserta mungkin untuk mengaktifkan videonya. Pasang senyum yang paling manis. Nggak nampak Iwat pakai masker. Keluarga juga nggak bisa senyum maskernya. Iya. Kok hilang layarnya? Sebentar Bu. Bang, tolong cek Bang, kok hilang layarnya? Udah Iwat. Masih kayaknya. Wat, mana 1, 2, 3-nya Wat? Ibu Miftahul udah senyum gitu. Nggak bisa di print screen Bang. Udah siap Iwat nih berfotonya? Udah Bu, maaf tadi unmute Oke, Bu. udah ya. Oh iya, enggak ada 1, 2, 3-nya ya Bu ya? Oke, nggak apa-apa lah. Karena nggak perlu gaya bebas, Mary. Gayanya Iya, hanya Bu. satu di sini. Ya, oke. Baiklah Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah berbagi ilmu dengan kami Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang 4. Semoga mungkin trauma yang kami alami dan semoga bencana ini juga cepat berlalu.
dan trauma kami juga mungkin berangsur-angsur mulai sedikit atau menghilang. Harapan kami apa yang Bu sampaikan dapat kami aplikasikan. Mungkin akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Ya. Miftahul juga. Sehat-sehat ya Bu Linda. Amin, amin. Iya. Boleh. Izin. Pada peserta mungkin sudah boleh dipersilakan untuk keluar. Nanti untuk ini kami bagikan saja di grup CR. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.